Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ebi di Epsilon Biru, teman belajar matematika paling asik. Hari ini kita akan belajar himpunan. Langsung saja, yuk kita mulai. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, bisa diidentifikasikan mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, contoh himpunan. Ada kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan siswa laki-laki ini dapat didefinisikan dengan jelas atau dapat disebutkan siapa siswa yang laki-laki. Misalnya dalam kelas ada Eko, Edi, Dino, Dodit, dan yang lainnya. Bisa disebutkan siapa siswa laki-laki. Selanjutnya, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf F. Coba sebutkan apa saja buah-buahan yang diawali huruf F. Ada mangga, manggis, melon, dan lainnya. Bisa disebutkan anggotanya. Jadi sudah pasti ini merupakan himpunan karena bisa didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, kumpulan binatang yang berkaki dua. Ada apa aja? Ayam, bebek, burung. Dapat disebutkan ya. Jadi dia sudah pasti himpunan. Selanjutnya, kumpulan bilangan prima selain 2. Apa saja bilangan prima selain 2? Ada 3, 5, 7, 11, 13, dan lainnya. Dapat disebutkan, berarti himpunan. Selanjutnya, kumpulan bilangan ganjil. Apa saja bilangan ganjil? Ada 1, 3, 5, 7, 11, dan lainnya. Berarti ini adalah contoh himpunan. Selanjutnya, contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan gadis cantik di Indonesia. Kata cantik itu relatif ya. Misalnya, menurut si A, si C itu cantik. Sedangkan menurut si B, si C itu biasa saja. Jadi, cantik itu relatif. Dan ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas, sehingga bukan himpunan. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Orang kaya itu juga relatif. Menurut orang yang biasa saja, orang kaya itu orang yang punya mobil. Sedangkan menurut orang yang punya mobil, orang kaya itu orang yang punya pesawat. Jadi, orang kaya itu nggak bisa didefinisikan dengan jelas dan merupakan bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Siswa yang pandai juga relatif ya. Nggak bisa didefinisikan siapa yang pintar, siapa yang nggak pintar. Misalnya, menurut si A, si B itu pintar. Sedangkan menurut si C, si B itu enggak pintar, lebih pintaran si D. Jadi, nggak bisa didefinisikan dengan jelas, nggak bisa disebutin siapa orangnya. Selanjutnya, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini juga relatif. Misalnya, si A itu suka matematika, sedangkan si B nggak suka matematika, dia lebih suka sejarah. Jadi, nggak bisa didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, kumpulan makanan yang lezat. Makanan yang lezat juga relatif, tergantung selera orang ya. Misalnya, si A itu suka mie ayam, sedangkan si B lebih milih bakso daripada mie ayam. Selanjutnya, cara penulisan himpunan. Penulisan himpunan tidak sembarangan ya teman-teman, ada aturan yang harus kita penuhi. Aturannya, yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Ada A, B, C, C, A, B, C, sampai Z dengan menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, pakai tanda koma. Yang keempat,
Jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Notasi seperti E ini dibaca anggota dari, sedangkan notasi seperti ini dibaca bukan anggota dari. Contohnya, misalkan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kita jawab, kita beri lambang himpunan terlebih dahulu, kita misalkan dengan A, kemudian sama dengan, buka kurung kurawal, tuliskan anggota himpunannya, bilangan ganjil kurang dari 10 itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian tutup kurung kurawal. Ini merupakan anggota himpunan dengan lambang seperti ini. 1 merupakan anggota dari A. Itu benar ya teman-teman, karena dalam ini, contoh ini, 1 merupakan anggota himpunan A. Sedangkan 2 bukan anggota himpunan A. Karena 2 tidak ada dalam anggota A. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hingga akhir. Jangan lupa subscribe Epsilon Biru, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Salam dari Ebi dan sampai jumpa.